Hai kids, Christmas is coming soon. Yeay! Menjelang Natal, biasanya kalian di rumah pada ngapain sih? Wah, ada yang menghias pohon Natal. Ada juga yang bikin kue bareng sama mamanya. Tapi ada juga yang kumpul-kumpul sama keluarga ya. Suasana Natal itu menyenangkan ya kids. Tapi jangan sampai kita lupa sama arti Natal yang sesungguhnya. Hari Natal adalah hari lahirnya Tuhan Yesus ke dunia. So, waktu merayakan Natal, kita lagi merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Biasanya kalau ngerayain ulang tahun, kita bawa apa ya? Apa? Kado, betul. Nah, hari ini kita mau bawa kado yang terbaik buat Tuhan Yesus, yaitu pujian, penyembahan, dan sikap hati yang benar. Supaya Tuhan Yesus disenangkan. Semuanya udah siap buat ibadah? Sekali lagi lebih semangat. Yang udah siap katakan yes. Oke, good. Yuk kita mulai. Hai kids, siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Sebelum itu kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna. Saat ini waktunya kami untuk kembali membawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat suara kami, lewat tari-tarian. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang semangat sama-sama bilang amin. Tadi udah pada bilang kan untuk mau kasih nyanyian dan juga tarian yang terbaik. Sekarang sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Kita mau kasih gerakan, ikutin gerakan kakak ya. Come on. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Mana suaranya? Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Bagus. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Wow, keren. Give me oil. Sampai bawah. Keep me burning till the break of day. Ke kanan dulu ya. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Bagus. Lagi. Sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Wah, pada bisa ya? Kalau gitu harus lebih semangat lagi, oke? Coba yang semangat bilang, oke, oke, oke. Wah, keren. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bener ya, lebih semangat. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp. Keren. Give me oil. Sampai bawah, sampai bawah. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Lagi. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Kakak mau tantang, lebih semangat lagi ya. Sambil berlari, come on. Lari di depan. Ayo, biar tenaganya keluar. Lari lebih cepat. Beneran ya, come on. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Lagi. Sing Hosanna, sing Hosanna. Mana suaranya? Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Good job. Yes. Wow kids, keren banget pujiannya. Yuk sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Siapin hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Tuhan itu baik banget loh buat hidup kita. Rancangannya selalu yang terbaik buat hidup kita. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Kita mau ungkapin bahwa kita bersyukur buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Punya Allah seperti Tuhan. Yuk sama-sama kita menyanyi lagu ini. Katakan banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat.
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Yuk dikali sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa. Yes, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, mari sembah Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang ajaib, rancangan terbaik bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, untuk kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur punya Allah yang hebat seperti-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami melalui firman yang akan dibagikan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, yuk semuanya bersiap ya untuk dengerin firman Tuhan. Hari ini kakak mau ceritain salah satu tokoh di Alkitab. Ia adalah seorang yang dapat tugas cukup berat dari Tuhan. Tugas berat apa ya? Tugas beratnya adalah mengandung. Iya, mengandung seorang bayi. Mungkin ada yang tanya, emangnya mengandung itu tugas yang berat, Kak? Berat banget loh adik-adik, tanggung jawab dan perjuangannya sangat besar. Seorang ibu harus bersusah payah mengandung cukup lama, selama kurang lebih 9 bulan. Jagain dede bayi di dalam perutnya jadi gede kan tuh, pasti berat, suka sakit juga, belum mual-mual, bengkak-bengkak, dan masih banyak lagi pengorbanan yang harus dialami seorang ibu untuk bayi di perutnya. Kalau kalian gak percaya, tanya coba ke mama kalian. Mah, mengandung itu memangnya tugas yang berat gitu? Kakak yakin jawabannya pasti, iya berat. Siapa ya tokoh Alkitab yang mau kita bahas? Yuk kita dengerin ceritanya. Tokoh Alkitab yang mau kita bahas hari ini adalah Maria. Hari itu Maria dan tunangannya Yusuf, mereka sedang dalam masa persiapan untuk acara pernikahan mereka. Nah, Maria mungkin saat itu lagi mikirin, perlu kue berapa banyak ya untuk tamu undangan? Terus perlu minumannya berapa banyak ya? Nah, lagi mikirin persiapan itu, tiba-tiba ada kejadian yang tidak disangka-sangka, yang tidak pernah terpikirkan oleh Maria. Ia bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat tersebut bernama Malaikat Gabriel. Ia diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan yang luar biasa untuk Maria. Nah, Malaikat Gabriel itu berkata sama Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria sangat terkejut dan bingung, apa ya maksud perkataan Malaikat Gabriel? Nah, Malaikat Gabriel melanjutkan ya, "Jangan takut hai Maria, kasih karunia Tuhan ada padamu. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, yang kelak menebus umat manusia dari dosa." Nah, Malaikat Gabriel juga kasih tahu, saudaramu Elisabet, dia juga sedang mengandung dan akan melahirkan 3 bulan mendatang. Nah, setelah mendapat pesan tersebut, nah gimana nih responnya Maria? Responnya keren banget. Dia menjawab, "Aku adalah hambanya Tuhan dan mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu." Setelah Gabriel pergi, Maria duduk terdiam. Dia mungkin masih kaget ya sebenarnya, gak nyangka bertemu dan ngobrol sama malaikat. Udah gitu dapat perintah yang sangat mulia dari Tuhan. Maria mau jalani itu semua dengan taat dan bersukacita. Maria hebat ya, padahal Maria itu sama seperti kita loh, hanya manusia biasa. Tapi Maria punya hati seorang hamba. Bahkan firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 46-56 mencatat puji-pujian Maria dalam kerendahan hatinya sebagai seorang hamba Tuhan. Lalu hati hamba itu apa ya? Jika seseorang punya hati hamba, dia pasti rendah hati. Mau taat sama apapun yang diperintahkan sama Tuhan. Maria sadar kalau dia adalah hambanya Tuhan. Hamba tidak bisa protes, tapi harus taat meskipun tidak ngerti. Seorang hamba yang baik hanya memikirkan perkara di atas. Kepentingan Tuhan pokoknya jadi nomor 1. Tadi udah tanya mama belum? Mengandung berat nggak? Berat kan? Kalau dalam ceritanya Maria, ada satu hal lain lagi yang bikin tugas ini jadi lebih susah lagi. Saat itu Maria belum menikah sama Yusuf. Tapi gimana kata orang-orang ya, belum menikah tapi sudah mengandung. Bisa-bisa Maria diberikan penilaian yang buruk. Orang-orang nggak tahu Maria mengandung karena Roh Kudus. Pada zaman itu, wanita yang belum menikah tapi sudah hamil bisa dihukum rajam. Maria juga takut Yusuf nggak percaya. Bisa-bisa rencana pernikahan mereka jadi gagal. Nah, walaupun dalam keadaan takut dan bingung, kayaknya berat banget. Maria tidak ngomel atau ngeluh. Dia berserah. Dia tetap taat mengutamakan kepentingannya Tuhan. Dan percaya Tuhan tidak pernah punya rencana yang buruk untuk dirinya. Sama seperti dalam kehidupan kita ya adik-adik. Dalam menjalani perintahnya Tuhan, kita harus senantiasa punya hati seorang hamba. Jadi hambanya Tuhan itu asik loh.
Karena Tuhan kita itu bukan sembarang Tuhan, tapi Tuhan yang sangat baik dan penuh kasih. Walaupun Maria diberikan tugas yang berat, Maria nggak dibiarin gitu aja. Tuhan terus senantiasa menyertai, pastinya memberikan kekuatan juga. Sampai akhirnya digenapi janji Tuhan, lahirlah Yesus, Juru Selamat dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, tugas kita itu emangnya apaan sih, Kak? Tugas kita adalah menjadi hambanya Tuhan dengan cara menjalani firman Tuhan dalam keseharian kita. Ini kadang-kadang jadi sesuatu yang berat. Contohnya nih, saat kalian punya teman-teman yang gak kenal Tuhan, terus ajakin kalian untuk melakukan hal yang tidak baik atau dosa. Ayo, mau ikut-ikutan atau enggak? Kita harus berani berkata tidak. Walaupun sampai kalian nanti gak ditemenin lagi sama mereka, gak masalah. Terdengarnya mungkin berat ya. Aku jadi gak punya teman lagi dong. Tenang aja, saat kita taat, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti nanti kirimkan teman-teman yang jauh lebih baik buat kalian. Tuhan pasti pengen kamu punya pergaulan yang membuat kamu bertumbuh, bukan yang malah bikin kalian ikut-ikutan untuk berbuat dosa. Menjadi hamba itu harus mau nurut ya. Hamba kan bukan yang mengatur, justru selalu mau mendengarkan dan akhirnya taat untuk melakukan. Kalau di rumah ada orang tua kalian sebagai wakilnya Tuhan di dunia. Kalau di sekolah ada guru sebagai wakilnya orang tua kalian. So, harus nurut ya sama mama papa dan sama ibu bapak guru di sekolah. Nah, hamba juga punya tugas spesial loh. Spesial gimana ya? Tugas ini dari Tuhan dan setiap orang punya tugas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Contohnya, seperti cerita Maria tadi. Maria yang dipilih oleh Tuhan secara khusus karena Tuhan tahu Maria mampu dan layak menerima tugas tersebut. Kalau kita gimana, Kak? Kita kan cuma anak kecil. Gak gitu ya adik-adik. Kita nggak bisa membatasi Tuhan karena Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Tuhan bisa bekerja lewat siapa aja, termasuk lewat kalian semua. Tuhan bisa memberi perintah spesial tersebut saat kita dengerin firman Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita saat teduh, Roh Kudus bisa bekerja untuk membuat hati kalian tergerak. Kayaknya terbeban banget untuk melakukan hal tersebut. Taat aja ya. Contohnya nih, ceritanya ada adik sekolah minggu yang bernama Dodi. Saat dengerin firman Tuhan, kakak sekolah minggu ingatkan untuk menceritakan berita keselamatan kepada orang-orang terdekat yang belum percaya Tuhan Yesus. Nah, si Dodi ini tiba-tiba teringat sama kakeknya. Besoknya, lagi saat teduh, kepikiran lagi tentang kakeknya. Nah, itu Roh Kudus mengingatkan lagi. Akhirnya Dodi memutuskan untuk taat. Walaupun ternyata kakeknya Dodi itu galak, tapi dia mau menjadi hamba yang baik. Dodi mulai tuh menceritakan kesaksian kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Wah, si Dodi ini keren ya. Tuhan tahu Dodi mampu, dan Tuhan tahu kemampuan kalian semua. Gak mungkin Tuhan punya rencana yang jelek supaya kalian melakukan sesuatu yang kalian gak mampu lakukan. Walaupun kayaknya susah, tapi ketika kalian memutuskan untuk taat, mau memulai, Tuhan pasti bantu untuk selesaikan. Gak mungkin cuma setengah-setengah. Tadi ingat kan, kita itu adalah hambanya Tuhan. Tuhan Yesus itu penuh kasih. Ada doanya Rasul Paulus di kitab Efesus 3 ayat 18b sampai 20. Isinya gini, ayat 18b, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Tuh kan, kasihnya Tuhan itu besar banget. Ayat yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Melampaui segala pengetahuan itu berarti benar ya, Tuhan kita itu tidak terbatas. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, maksudnya di sini, kita nggak cuma sekedar paham atau tahu kasihnya Tuhan itu besar, tapi kita juga harus bisa mengenal kasih tersebut. Mengenal itu berarti kita mengalami dan merasakan kasihnya Tuhan, terutama saat kita taat melakukan perintahnya Tuhan. Dan Tuhan yang penuh kasih itu membantu kita lewat kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah itu kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberikan kita sukacita dan memampukan kita untuk melakukan tugas yang kayaknya susah banget. Tapi bisa loh saat kita coba untuk taat.
Ayat yang ke-20 yang terakhir. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saat kita taat, sedang berusaha nih, tenang aja. Kita pasti diberikan kemampuan ekstra dari Tuhan. Dan tentu aja Tuhan pasti melakukan bagiannya Tuhan. Dengan bekerja sangat luar biasa. Bahkan lebih dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Nah, yang terakhir, ingat kan? Kita masih di dalam tahun integritas. Apa yang di dalam hatimu, di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, dan lakukan semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. So, yuk kita semua jadi hamba yang baik, ingat tugas kita dan lakukan. Jaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, dan jangan sia-siakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang enggak, yang bukan dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini sampai di sini adik-adik. Sampai ketemu lagi nanti ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bisa belajar dari Maria untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Kami senang Tuhan, kami bangga. Kami bisa jadi hambanya Tuhan, Tuhan yang sangat baik dan penuh kasih. Dan kami berdoa Tuhan, supaya Engkau yang mampukan kami untuk senantiasa taat dan sayang sama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anti Kuku, permisi. Anti Kuku, Pegang, biar saya yang ketok. Terbuka. tapi kan masih tidak ada jawaban dari dalam. Ya, kita masuk aja. Kita pulang aja yuk. Jangan Snus, Anti Kuku perlu bantuan. Dan alarm, kita nggak boleh masuk ke rumah orang sembarangan tanpa izin. Jadi apa yang kamu mau lakukan, Mini? Menunggu. Aku suka menunggu. Setuju, kita menunggu di dalam. Hacu! Kuku! Siapa itu? Gimana nih? Mesti pakai acara haji segala. Kuku! Siapa kalian? Berani-beraninya kalian masuk rumah saya tanpa izin. Maaf Anti Kuku, tapi kami tidak bermaksud masuk rumah Anda tanpa izin. Iya, tadi kita lihat pintunya tiba-tiba kebukar dan... Dan kalian masuk begitu saja ke rumah saya. Kuku! Dasar anak-anak tidak tahu sopan santun. Maaf Anti Kuku, tapi kami kesini bermaksud baik. Iya, kami membawakan ini. Mungkin gear ini bisa membantu. Kuku! Saya tidak butuh bantuan kalian. Cepat keluar dari rumah saya. 5 menit lagi. Apa? 5 menit lagi? Kamu bilang? Kuku! Kalian akan rasakan sendiri akibatnya kalau tidak segera pergi. Cepat keluar! Ya Anti, ya Anti. Iya Anti Kuku, ayo Snus. 5 menit lagi. Alarm, Snus, kalian ada ide nggak bagaimana cara untuk membantu Anti Kuku? Kamu nggak salah. Masih mau bantu Anti Kuku setelah kejadian barusan. Iya, tadi kamu gak denger ya Anti Kuku bilang apa? Saya tidak butuh bantuan kalian. Snus, Alarm, aku tahu kok kejadian barusan pasti bikin kalian takut. Apalagi tadi Anti Kuku semarah itu. Tapi ada satu alasan
kenapa aku masih mau bantu anti kuku. Waktu itu mama aku pernah cerita kalau anti kuku itu dulu sering tersenyum, ramah, tapi tiba-tiba ada yang terjadi sama keluarganya. Dari situ anti kuku berubah. Dia jarang banget keluar dari rumah itu. Aku tuh pengen banget melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk ngebantu anti kuku. Sekedar nemenin ngobrol atau bantu beresin rumahnya. Dengan harapan anti kuku bisa cepat sembuh dan tersenyum lagi. Karena aku percaya kasih akan membawa perubahan. Kayaknya aku kalau tidur bakal mimpi buruk deh. Mimpiin Aunty Kuku yang tadi marah-marah. Takut. Snus, kamu denger yang Mini ngomongin barusan gak sih? Mini, kamu ada benernya juga loh. Emang sih kejadian tadi tuh bikin takut banget. Tapi aku juga mau coba deh untuk bantuin anti kuku lagi. Seperti yang kamu bilang, kasih membawa perubahan. Aku juga percaya. Dan dipikir-pikir, tadi aku yang salah sih masuk rumah dia tanpa izin. Ya semua orang juga pasti gitu ya kalau ada yang masuk tanpa izin. Jadi kita mau coba lagi. Iya, yuk kita berangkat ke sana dan bawa gear ini untuk membantu anti kuku. Iya, sekalian bawa minyak pelumas hangat. Biar perut hangat, hati hangat. Dan aku juga mau sekalian. Alarm. Laper, kan udah jam 11. Ya udah, yuk kita berangkat. Sekarang. Enggak, Snus. 5 5 menit menit lagi. Shalom parents, ada berkat khusus bagi para ibu yang bisa kita pelajari dari teladan Maria, Ibu Yesus. Yang pertama, Maria mempercayai rencana Tuhan. Tanggapan Maria terhadap pengumuman yang mengejutkan dari malaikat tentang kelahiran Yesus menunjukkan kepercayaan dan ketaatannya yang luar biasa. Dan bukankah ini juga yang dilakukan putranya Yesus? Ketaatannya bahkan sampai mati. Mengasuh anak membutuhkan saat-saat ketika kita harus mengizinkan kehendaknya, bahkan ketika rencananya tampak mustahil atau tidak menyenangkan. Penerimaan Maria atas kehendak Allah bagi hidupnya membawa rasa malu dan duka, tetapi menjadi rasa hormat yang diterimanya jauh di kemudian hari. Berkat menjadi seorang ibu bagi Yesus tidak sepenuhnya disadari sampai setelah kematian Yesus yang tidak terpikirkan. Namun Maria menerima kehendak Tuhan dan semua konsekuensinya. Yang kedua, Maria menghargai pimpinan Tuhan. Terkadang Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, yang terbaik adalah melakukan seperti Maria. Ia menyembunyikan hal-hal yang Yesus katakan tentang dirinya di dalam hati sampai saat yang tepat. Kita dapat terus berdoa dan merenungkan apa yang telah diwahyukan Tuhan kepada kita sehubungan dengan anak-anak. Pengetahuan ini membawa harapan ketika masa depan tampak tidak ada harapan. Dan kita dapat berpegang teguh kepada pengakuan iman kita dengan mengetahui bahwa apa yang telah Tuhan janjikan pasti akan dilakukannya dengan setia. Yang ketiga, Maria mempercayai Yesus anaknya. Maria percaya bahwa putranya mampu melakukan mujizat. Hal ini terlihat dalam kisah pernikahan di Kana. Ini adalah catatan pertama dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Maria memiliki keyakinan bahwa Yesus akan melakukan apa yang Dia minta. Dengan cara yang sama, kita perlu mempercayai urapan yang telah Allah berikan atas anak-anak kita. Bahwa mereka sudah Tuhan berikan kemampuan dan talenta tertentu untuk dapat hidup menggenapi rencana Tuhan. Yang keempat, Maria berduka di samping Yesus. Maria ada di sana pada hari terburuk Yesus. Dia menderita bersama Yesus.
Akan mudah sebenarnya untuk berpaling, tetapi sebaliknya Maria mendampingi Yesus sampai saat terakhir. Hal ini pasti menjadi mimpi terburuk bagi seorang ibu. Terkadang sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin anak kita tersesat dan membuat keputusan yang salah. Mungkin kita mengalami keadaan darurat medis atau kecelakaan. Semua harapan dan impian yang parents miliki tampaknya sirna dalam sekejap. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah mengapa? Maria tidak hanya menyaksikan kematian Yesus, tetapi juga hilangnya harapan dan impian para pengikut Yesus. Namun Maria memilih tetap berada di tengah-tengah kekacauan itu. Kita juga bisa memilih tetap ada bersama anak-anak kita di tengah gejolak mereka. Kita dapat percaya bahwa Tuhan akan mengubah situasi apapun yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan. Poin yang kelima, Maria bertahan di dalam pelayanan. Maria setia pada visi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, bahkan setelah hatinya hancur oleh kematian Yesus. Dia melanjutkan dengan iman untuk tetap melayani. Dia tidak membiarkan dirinya diliputi pertanyaan dan kepahitan. Maria tidak membiarkan harapan dan mimpinya mati hanya karena sepertinya itu adalah akhir dari semua yang Tuhan rencanakan. Maria mengizinkan Tuhan untuk mengerjakan rencananya dengan caranya. Anak-anak kita tidak selalu melakukan hal-hal seperti yang kita harapkan atau rencanakan. Tetapi kepercayaan kita harus kepada Tuhan, bahwa rencananya dan jalannya bagi kehidupan anak-anak kita adalah yang terbaik. Para ibu, bukan sesuatu yang mudah bagi kita untuk menjadi seperti Maria. Tetaplah mempercayai Tuhan, maka kita akan melihat pertolongannya yang memampukan kita menjalani kehidupan sesuai dengan rencananya. Parents, parenting adalah proses yang panjang dan tidak mudah. Tetapi ada berkat Tuhan di setiap tahapannya. Faith Hope Love Ministry menyediakan pendampingan di dalam konseling bagi anak, remaja, dan orang tua sehingga bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Parents dapat menghubungi kami di link yang terdapat di description box berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih karena segala maksud dan rencana Tuhan semuanya baik buat kami. Tuhan, tolong kami untuk taat melakukan kehendak-Mu agar yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman, papa mama, dan keluarga-keluarga yang hari-hari ini masih khawatir tentang masa depan. Tuhan, berikanlah kami semua damai sejahtera-Mu dan keyakinan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat rencana-Mu yang baik bagi gereja dan bangsa kami. Kami serahkan gereja-Mu dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, terus berkati Opa Niko dan keluarga dan kami semua dengan berkat terbaik dari-Mu. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kids, Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." God knows the best. Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidupku dan hidupmu. So, apapun yang sedang kalian alami, tetap percaya kalau Tuhan tahu yang terbaik dan yang Tuhan kerjakan di hidup kita juga pasti yang terbaik. Biarpun kadang gak masuk akal ya, atau kita gak ngerti maksudnya Tuhan. Tapi hari ini kita belajar dari Maria, dan kita mau taat seperti Maria. Happy Sunday kids, see you next week, bye! Dengarkanlah suara jam, titak 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 suara jam. Lihat
semua benar.